Wacana soal pengurangan transfer daerah. Kalau posisi Kang Deddy gimana? Yang pertama saya tidak mau menganggap bahwa itu pengurangan. Saya menganggap itu adalah penundaan pembayaran. Karena kalau pengurangan itu tidak mungkin dilakukan karena dana transfer daerah, dana bagi hasil pajak itu adalah hak daerah yang diatur oleh undang-undang, itu ada ketentuannya, ada persentasenya. Ini bacaan hukum Walaupun saya. alasannya sebenarnya untuk efisiensi katanya, karena selama ini dianggap anggaran daerah itu tidak tepat sasaran, terjadi penyimpangan, dan karena itu harus di-adjust dan lain sebagainya. Oh, nggak bisa begitu. Dari sisi kaidah, kalau kan begini, gubernur itu punya otoritas untuk melakukan evaluasi terhadap pengajuan anggaran yang disampaikan oleh kabupaten kota. Nah, di situ ditentukan bahwa bagi hasil pajak kendaraan bermotor 7,5% harus infrastruktur jalan dan kelengkapannya. Kemudian pajak air diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat di sekitar. Nah, ini yang menjadi fokus. Nah, ketika APBD dari daerahnya dimasukkan ke provinsi, maka gubernur bisa baca. Kalau anggaran itu dianggap inefisien, tidak tepat sasaran, tidak melahirkan output dan outcome bagi pembangunan, tidak memberikan benefit pada publik, gubernur berhak untuk mengkoreksi dan mengembalikan untuk dibahas kembali. Jadi sebenarnya semuanya dikendalikan. Aturannya sudah jelas. Aturannya sudah ada, jadi nggak bisa serta-merta. Nggak bisa serta-merta. Ya kecuali misalnya gubernurnya abai. Tidak mau memfokuskan diri melakukan arah dan kebijakan pembangunan di kabupaten kota. Kalau kita ini sebelum menyusun anggaran kan sudah bisa dilihat di tayangan media sosial saya. Artinya itu harus ada ketegasan. Kenapa menjadi problem itu? Karena para kepala daerah ini tidak menyusun anggaran berdasarkan idenya kadang. Tapi menyusun anggaran berdasarkan kehendak dari organisasi perangkat daerah, dari dinas teknisnya. Nah, dinas teknisnya itu selalu menggunakan parameter-parameter yang kadang tidak terukur, yang bersifat rutinitas, copy paste anggaran. Nah, kalau sudah seperti itu nggak akan ada pembangunan yang menonjol. Salah satunya yang paling gampang adalah kan, ya udah kalau misalnya transfernya berkurang, dinaikinlah semua pajak yang mungkin ditagihkan kepada rakyat. Menurut Pak Gub itu tepat apa enggak? Saya tidak setuju, Pak. Misalnya daerah berinovasi dengan meningkatkan pajak. Pada akhirnya kan semakin membebani rakyat. Karena apa? Karena rakyat kan sudah dipungut pajak. Pajak oleh pemerintah pusat, pajak oleh pemerintah daerah, disebut pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, ini kan nggak boleh. Dalam situasi seperti hari ini, yang harus dilakukan menurut saya adalah rasionalisasi bagi hasil pajak.